malam pemirsa Ganjil Misteri. Kali ini saya sedang berada di kediaman dengan Kang Dadan, seorang spiritualis yang kita tahu sama-sama sering ada di Ganjil Misteri. Nah, selamat malam Kang Dadan. Selamat malam Mas. Ya. Kang, membahas soal almarhumah Vanessa Angel yang belakangan ini sedang hangat di berita-berita diberitakan meninggal dunia terjadinya kecelakaan di tol. Sebelum saya berbicara lebih panjang lebar, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhumah diberikan di tempat yang layak, tempat yang benar-benar paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kang, baik lagi soal pembahasannya. Vanessa Angel meninggal dengan almarhum suami. Menurut Kang Dadan, seperti apa melihat tol tersebut, jalan tersebut? Kalau saya melihat tol tersebut itu angker ya, dari mulai kilometer 630 sampai 90 itu harus dihindari, dan kita juga harus banyak zikir ketika di kilometer tersebut. Sama mungkin itu seperti Cipularang, kita harus banyak berdoa, kita harus banyak berzikir, dan pastinya setiap takdir memang ditentukan sama Allah dan kematian memang ditentukan sama Allah. Tetapi kita berharap juga semua kematian kita husnul khotimah, bahwa kematian itu kita menginginkan yang sempurna, menginginkan yang benar-benar bersih, menginginkan di mana kita menghembuskan napas terakhir itu di tempat yang benar-benar layak. Bukan berarti kecelakaan tersebut bukan berarti tidak sempurna, bukan berarti tidak layak. Dalam artian kata begini, ketika kita keluar dari rumah menaiki kendaraan itu pasti diiringi dengan doa. Doa dulu. Doa takdir itu kita bisa rubah dengan doa, dengan perbuatan amal soleh. Itu seperti itu. Jadi walaupun hari itu almarhum meninggal, walaupun ditentukannya hari itu meninggal, tetapi diiringi dengan doa, dengan perbuatan amal yang soleh, insya Allah dijaga dulu sampai dia sampai tujuan. Mungkin dengan cara lain Allah akan mempermudah kematiannya gitu loh. Bukan berarti kematiannya tidak layak, bukan begitu ya, bukan menyakiti hati. Secara tiba-tiba saja ya. Ya, bukan. Karena kematian itu ada dua hal. Dengan karena Allah, karena dipaksa, dihianatin, dizolimin itu beda. Karena Allah yang pastinya karena kehendak Allah itu pasti beda. Dan karena dipaksa, dihianatin, dizolimin itu beda. Contoh, udah tahu jam 2 malam tidak baik untuk keluar rumah, tetapi dia maksa keluar rumah, contoh. Akhirnya dia dibegal, mati dibegal. Otomatis kan dan itu matinya bukan sempurna, dipaksa. Seperti halnya ini jelas ini human error. Karena kematiannya adalah, saya yakin supirnya itu pasti ngantuk. Pasti ngantuk, pasti capek, pasti lelah. Dipaksakan untuk tetap jalan. Dilakukan tetap jalan walaupun dia sudah ngantuk. Walaupun dia segar, tetapi ada salah satu di samping kita ngantuk, tetap dia ke bawah ngantuk. Yang satu nguap pasti sebelahnya pasti ke bawah nguap. Itu yang disebut namanya hipnoteria kalau dalam dunia hipnotis, dalam dunia psikologi. Sama seperti orang ketika ada orang muntah di angkot, mungkin ada di sampingnya ataupun di depannya itu terbawa mual, ya itulah yang disebut hipnoteria. Jadi udah tahu ngantuk, jangan dipaksakan, jangan dilakukan. Itu udah jelas human error, udah jelas ini kesalahan dari supirnya. Jadi saya berharap untuk almarhum dan keluarganya tuh di tempat kejadian mudah-mudahan disempurnakan. Dan dalam artian kata, seperti apa sih perbedaannya, yaitu tadi kalau kaknya itu karena kehendak Allah itu karena kuasanya Allah bisa dilihat tanda-tandanya kan. Kematian itu mungkin orang-orang muslim paham lah, saya tidak bisa jelaskan lebih detail seperti itu. Tetapi dengan kematian yang diiringi dengan jin, dengan kematian yang diiringi dengan iblis, mungkin bisa dilihat dari kematiannya. Mungkin walaupun di tempat sakaratulnya seperti apa bisa dilihat. Itu yang pertama. Ataupun yang mati yang dipaksa itu pasti diiringi oleh jin dan iblis. Jelas-jelas tempat itu angker, jelas-jelas tempat itu wingit, tempat itu udah
istilahnya tuh banyak memakan korban. Sebelumnya juga ada kejadian kecelakaan di situ juga, di kilometer yang nggak jauh juga dari situ. Oke, tapi itu Ya, jadi seperti itu. Jadi alangkah bijaknya kita sebagai orang Timur Indonesia tetap menjaga yang namanya falsafah budaya. Falsafah budaya itu ketika di tempat kejadian itu saya berharap bisa didoakan, bisa dizikirkan, karena manusia itu terdiri dua roh ilahi, roh idofi. Roh idofi itu apa? Roh idofi itu adalah sukma sejati. Roh ilahi itu adalah zat kehidupannya Allah. Ketika roh idofi itu adalah perasaan ketika kita dicubit sakit, ketika kita sombong, ketika kita angkuh, ketika kita sayang sama seorang, ketika kita rindu sama seseorang, itu adalah roh idofi, sukma ataupun memorinya manusia. Ketika memori kita tertinggal, itu akan dipakai oleh jin nyaru yang disebut gentayangan, bukan orang yang meninggal, bukan orang yang meninggalnya. Tetapi ingat bahwa di Alkitab kita bahwa hanya diciptakan jin dan manusia, tidak lebih daripada itu. Karena kenapa? Itulah yang tertinggalnya itulah yang chipnya yang dipinjam oleh jin. Ketika kematian seseorang diiringi oleh jin dan iblis, maka akan tersisa adalah memorinya inilah. Nah, ketika kita orang muslim, zikirkanlah, doakanlah di tempat itu. Mungkin dia lupa jalannya kemana, arah pulangnya, mungkin kita bawa ketika kita zikir, bawa sesuatu yang ada di situ. Mudah-mudahan Allah bisa masukkan ruhnya ke tempat yang kita bawa. Mungkin apakah itu sehelai daun ataukah batu kecil, mungkin izinnya Allah, mungkin roh idofinya itu masuk di situ, kita hantarkan ke kuburannya. Insya Allah lillahi ta'ala, sempurna lillahi ta'ala, dia akan lebih tenang. Itu pasti. Karena jangan dianggap kami sebagai spiritual tidak membantu ataupun tidak mensempurnakan. Bisa nggak sih disempurnakan? Bisa. Seperti halnya tragedi pesawat ataupun tragedi pesawat bukan hanya satu, tetapi seperti halnya orang tenggelam pun kita doakan, kita sempurnakan melalui apa? Kita manggil sukmanya, kita sempurnakan, kita panggil semuanya. Jadi jangan sampai terikat oleh jin ataupun iblis. Terikat oleh jin atau iblis. Kita sempurnakannya itu apa? Sukmanya kita panggil, kita doakan, kita sempurnakan, izin Allah kita kembalikan ke kuburannya. Seperti itu. Jadi kematian seseorang untuk ketika di jalan ataupun itu, saya harapkan didoakan, dizikirkan. Jadi supaya apapun yang tertinggal di situ, itu bagian daripada roh idofi, kulit, darah, daging yang tertinggal, yang tercecer, itu adalah roh idofi. Roh idofi memori, chipnya manusia, akalnya manusia itu tertinggal di situ. Jadi kita doakan, kita zikirkan. Mudah-mudahan hakul yakin husnul khatimah almarhumah. Dan yang terpenting adalah sama muslimin kita doakan, itu yang terpenting. Karena apapun takdirnya itu yang tadi yang saya bilang, iringilah dengan doa. Pasti semua yang menonton ini juga mengharapkan kematiannya husnul khatimah. Tetapi saya ingatkan, iringilah dengan doa setiap kita keluar rumah, naik kendaraan atau kita melakukan apapun, kita iringi dengan doa. Itu yang terpenting. Ya, Kang tadi bilang takdir di dan K berarti. Nah, apa yang terjadi pada almarhumah dan almarhum suami Vanessa Angel adalah takdir di yang dipaksakan berarti ya, Kang ya? Ya, itu namanya human error. Ya, jadi prosesnya itu ya tadi yang saya bilang, diiringi oleh iblis dan jin. Diiringi oleh iblis dan jin itu, maaf, kematiannya kasar. Jadi yang kita lakukan adalah penyempurnaan. Penyempurnaannya itu adalah jangan dianggap ketika roh ketika keluar dari tubuh itu, apa yang ditinggalkan tidak sakit, sama sakit. Sama seperti orang bunuh diri, gantung diri, matinya pun dua kali. Matinya dua kali ya ketika dia sudah jadi hantu. Yang tadi saya bilang, walaupun sudah jadi hantu, roh idofinya keluar. Tetapi roh idofinya itulah yang tadi dipakai sama jin, yang disebut gentayangan, tetap akan dicabut lagi dua kali dan sakitnya dua kali. Ya, tapi baik lagi itu semuanya kehendak Tuhan, kehendak Allah ya, ya Kang ya. Nah, soal jalan yang tadi di tol tersebut, jalan alam pun berpengaruh Kang ya, secara ya jalan pasti lurus atau jin
iblis itu bisa bisa mempengaruhi ruang dan waktu. Mereka itu kalau kita kosong, kalau kita ngeblank, itu kita bisa diarahkan ataupun bisa disesatkan lah, dalam artian kata seperti itu. Iya, udah jelas ada kejadian yang sebelumnya pun disasarkan ke hutan, mobil bus yang sudah jelas-jelas besar ngikutin map disasarkan, dan kejadiannya pun sama di tol yang sama. Jadi maksudnya adalah kita harus tetap ingat, kita tetap harus zikir, kita harus tetap doa. Jadi di mana tempat yang menurut kita, yang kita lewatin itu tidak sesuai dengan hati, kirimkanlah doa, permisi, ataupun yang terpenting kita tetap terjaga, Ya, jadi kan kalau ibaratnya tol yang dibangun itu menghantam, ibaratnya membelah jalan, itu ya, kan udah jelas kan tadi yang saya bilang bahwa jalanan itu kan membelah gunung, membelah kuburan, segala sesuatu apapun yang untuk trek dan jalurnya dari tol tersebut ya pasti akan digusur, akan dibelah, bagaimanapun akan diusahakan untuk treknya akan tetap lurus ataupun treknya akan tetap memangkas gitu. Jadi kembali lagi penyempurnaan dari pembuatan tol tersebut, apakah ada yang kurang ataukah ada yang tidak sempurna ketika pembebasan tersebut, itulah yang terpenting. Nah, itulah bagian daripada kultur budaya. Kita harus memegang teguh yang namanya adat istiadat budaya kita sebagai orang timur. Tetap kita harus menghormati yang namanya leluhur. Leluhur itu bukan berarti menyembah berhala, tetapi maksudnya adalah tetap menjaga attitude di mana kita harus, bahasa kasarnya itu sungkem lah. Dalam artian kata itu kita harus menghormati bahwa di tempat ini ada leluhur kita. Jadi kita harus doakan dulu, kita harus sempurnakan dulu. Mungkin pembuatan jalanan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan mereka. Jadi imbasnya adalah selalu minta korban. Itulah yang terjadi. Ya, Kang, mungkin pesan terakhir apa yang ingin disampaikan Kang terhadap tragedi ini? Yang terpenting adalah tetap berdoa. Setiap apapun yang kita lakukan, keluar dari rumah, naik mobil, naik kendaraan, tetap berdoa. Dan ketika kita diberikan rezeki untuk bisa memiliki kendaraan baru, jangan lupa diiringi dengan doa bahwa kendaraan tersebut itu membawa nyawa orang-orang yang kita kasihi. Tetap berdoa, tetap iringi terus doa. Itu yang terpenting. Dan kembali lagi saya luruskan bahwa apapun kematian tersebut, wallahu alam bisawab, karena Allah yang Maha Kuasa. Saya hanya memberikan satu pemahaman ini karena pengalaman pribadi, dan karena saya punya kelebihan bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan para arwah, para lelembut, dengan ya seperti roh, bisa berbicara, ya saya bisa berkomunikasi. Jadi itulah gambarannya. Jadi saya memberikan gambaran apa yang saya alami seperti itu. Ya, terima kasih para pemirsa Ganjil Misteri. Terima kasih Kang Dadan. Sama-sama. Pemirsa Ganjil. Pada intinya takdir menurut Kang Dadan adalah takdir di dan takdir K tadi. Bisa diubah melalui doa dan perbuatan soleh. Tapi tetap ketentuan ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Kang ya. Amin. Ya. Terima kasih banyak pemirsa Ganjil Misteri telah menyaksikan.